Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah salah satu lembaga di bawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tentunya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi Tridharma Perguruan Tinggi UJPH nomor 33. Di sana disebutkan bahwa sertifikat halal yang saat ini dikelola atau diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu dapat diproses melalui dua skema atau dua jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sahabat Maliki dimanapun Anda berada, tetap di channel UIN Maliki Malang. Dan tentunya Imi Zahra senang sekali karena hari ini penuh dengan keceriaan. Dan tentunya saat ini Imi Zahra tidak sendirian, ada salah satu ibu yang sangat cantik sekali sudah berada di samping kita. Beliau adalah Dr. Begum Fauzia, SSI MFAM, dan beliau adalah Ketua Halal Center UIN Maliki Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima senang kasih. sekali. Ceria, Bu ya. Baik. Alhamdulillah. Ibu bisa sapa terlebih dahulu, ada sahabat Maliki di rumah. Assalamualaikum Sobat Maliki Podcast. Baik. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu. Amin. Tentunya semoga kita menularkan kebahagiaan untuk seluruh pemirsa YouTube UIN Malang. Dan tentunya Ibu, kalau di UIN Malang ternyata ada Halal Center. Bisa mungkin diceritakan apa Halal Center di UIN Malang ini? Baik, Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah salah satu lembaga di bawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tentunya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi di sana ada pendidikan, ada pengajaran, ada pengabdian masyarakat dan juga penelitian. Adapun ranah pendidikan, pengajaran dan juga penelitian di Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah di bidang penelitian halal, kemudian di bidang penelitian pengembangan produk yang thayyib, kemudian di sana juga ada pelatihan, ada sosialisasi dan seminar tentang halal. Jadi tidak hanya tentang melulu analisis halal ataupun penelitian halal, tetapi juga regulasi serta sistem sertifikasi halal yang berkembang di negara kita tentunya dan juga di negara-negara yang lain. Adapun untuk ranah pengabdian masyarakatnya, kami melakukan pendampingan bagi para pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal bagi produk yang mereka kembangkan. Kemudian kami juga melakukan pendampingan untuk upgrading produk-produk yang dikembangkan pelaku usaha binaan kita, serta proses perizinan yang terkait dengan produk-produk yang dikembangkan oleh para pelaku usaha. Baik, berbicara soal sertifikasi halal, ini hanya untuk orang UIN saja atau seluruh orang bisa langsung mendaftar gitu, Bu? Untuk layanan sertifikasi halal di bawah naungan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak berlaku khusus untuk produk-produk yang dijual atau dikelola ataupun dikembangkan oleh Sivitas Akademika UIN Malang, tetapi berlaku untuk semua cakupan wilayah, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di luar Jawa Timur. Karena apakah seluruh Indonesia, Bu, mungkin? Ya, bergantung proses sertifikasi halal yang diikuti begitu. Untuk joinnya gimana nih, Bu, caranya? Jadi join sebagai apa nih? Join untuk mendapatkan sertifikat halalnya atau join di dalam proses pendampingan sertifikat halalnya? Berbeda ya? Iya, berbeda. Kalau untuk yang mendapatkan sertifikat halalnya dulu nih? Kalau untuk mendapatkan sertifikat halalnya, para pelaku usaha bisa pertama mengenali terlebih dahulu ya produk mereka ini masuk kategori apa, masuk kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar. Nah, setelah mengetahui kategorisasi produk mereka, mereka bisa menentukan mau mendapatkan sertifikat halal itu dari jalur yang mana. Karena di dalam negara kita saat ini di regulasi yang sudah ditentukan di negara kita atau dibuat di negara kita sejak tahun 2014 melalui UU JPH nomor 33. Di sana disebutkan bahwa sertifikat halal yang saat ini dikelola atau diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu dapat diproses melalui dua skema atau dua jalur. Yang pertama adalah skema self declare dan yang kedua adalah skema reguler.
reguler. Untuk yang skema self declare itu diperuntukkan bagi pelaku usaha kategori mikro dan kecil, dan yang tidak berbasis resiko tinggi, sehingga memang itu disupport pemerintah pembiayaannya, jadi gratis untuk para pelaku usaha. Nah, sedangkan untuk sertifikat halal yang diajukan atau diusulkan melalui skema reguler, itu adalah sertifikat halal bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, tapi yang berbasis resiko ya untuk mikro kecilnya, dan ini berbayar, artinya pelaku usaha memang membiayai diri mereka sendiri untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Gitu. Lalu bagaimana Halal Center untuk berperan sebagai lembaga pendamping dalam proses BPJH dalam sertifikasi ini, Bu? Ya, jadi Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2021 itu sudah melakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha melalui skema atau jalur self declare. Nah, skema sertifikasi halal melalui jalur self declare itu dibantu melalui lembaga pendampingan. Jadi kalau di kita disebutnya LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah, di lembaga pendamping proses produk halal ini kita memiliki ribuan pendamping PPH yang tersebar di berbagai wilayah, di berbagai kabupaten kota dan berbagai provinsi ada begitu. Makanya tadi saya sebutkan tidak hanya terbatas di wilayah Jawa Timur untuk yang program sertifikasi halal self declare di bawah naungan LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, itu boleh dari berbagai daerah di mana ada pendamping PPH itu. Gitu. Harus ada pendampingnya. Ya, ini yang tidak berbayar, jadi ini yang gratis gitu. Nah, kalau yang melalui lembaga pemeriksa halal yang berbayar itu memang kami saat ini terakreditasi untuk cakupan wilayah yang Jawa Timur gitu. Mohon doanya supaya LPH kita bisa segera upgrading menjadi LPH utama sehingga bisa menjadi LPH yang bisa melayani di tingkat nasional maupun internasional. Baik. Gitu. Kalau tadi kita sudah mau berbicara soal lembaga Halal Center, ini tempatnya di mana sih, Bu? Kantornya ini? Ya, kantornya ada di Gedung D. Gedung D, baik. Ya, di Jalan Sunan Muria. Di Gedung RKB mungkin ya? Ya, di Gedung RKB. Di lantai? Di lantai 1. Oh, di lantai 1. Jadi mungkin nanti bisa diarahkan oleh security untuk ke sana, Bu, di ya? sayap sebelah kanan. Bu. Berarti dapat kerjasama khusus yang dilakukan lembaga pemeriksa halal dalam mendukung proses sertifikasi ini sebenarnya, Bu. Jadi kalau dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kita sudah ada kerjasama itu sejak tahun berapa ya, awal-awal ya, kita udah cukup lama soalnya. Berapa tahun berdirinya? Kita mulai menginisiasi isu halal, pendampingan isu halal itu sejak 2015. Dan itu berproses, SK kami berproses mulai dari fakultas sampai menjadi di bawah naungan universitas gitu. Nah, untuk LP3H itu sendiri seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, kita sudah mendapatkan izin atau nomor akun registrasi itu sejak tahun 2021 ya. Jadi kita sudah melakukan pendampingan sejak itu. Nah, kalau untuk yang sertifikasi skema reguler, kita bentuknya bukan hanya kerjasama tapi kita diakreditasi. Jadi diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau sudah dapat akreditasi baru kita boleh beroperasi, melakukan layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang melalui jalur reguler yang berbayar itu. Nah, itu kita sudah peroleh dari tahun yang lalu ya, Mbak, 2022. Berarti gitu. Baru nih, Bu, ya? Untuk yang lembaga pemeriksa halal akreditasinya keluar 2022. Gitu. Baik, ya, Bu. Ini saya juga pernah dengar, Bu, tanggal 20 November yang lalu itu ada mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan apa nih, Bu, yang didapatin? Itu penghargaan untuk lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H. Jadi di Jawa Timur ini kan banyak lembaga pendamping sebenarnya ya. Jadi banyak LP3H yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya di Jawa Timur sih, sebenarnya di seluruh Indonesia. Cuma untuk yang di cakupan Jawa Timur itu mungkin kurang lebih hampir 50 ya LP3H. Nah, pada kesempatan tersebut kegiatan Halal Fest yang diselenggarakan
gubernur itu atau dinas provinsi itu, kita mendapatkan penghargaan sebagai LP3H yang produktif di dalam proses pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Jawa Timur. Tanggal 20 November kemarin Bu ya? Iya, betul. Di Surabaya? Di Surabaya penyerahan sertifikatnya. Oke, berarti sudah ada prestasi yang diraih di sana gitu Bu. Alhamdulillah ya. Baik Bu, di bawah Halal Center sendiri selain ada LP3H, ada apa lagi nih cakupannya? Ya, jadi Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mungkin berbeda dengan Halal Center yang lain begitu ya. Memang kita ini payung besarnya namanya memang Halal Center, tetapi gerak kita itu sebenarnya ada di beberapa lini gitu. Kalau yang pertama yang terkait pendampingan proses produk halal mendapatkan sertifikat halal itu di bawah naungan LP3H, ada sendiri PIC-nya Mbak gitu. Jadi divisi gitu Bu ya? Iya, semacam divisi atau pusat ya. Jadi bukan saya PIC-nya gitu. Saya hanya monitor aja di atas. Kemudian ada lembaga pemeriksa halal itu juga ada sendiri juga PIC-nya, pengelolaannya juga mereka sendiri begitu. Kemudian ada laboratorium halal. Kita mengembangkan laboratorium halal terintegrasi. Mohon doanya supaya bisa segera terakreditasi ISO. Kita mempersiapkan diri untuk itu gitu. Tapi untuk layanan jasa analisis dan juga yang jasa penelitian itu sudah kita terima, kita sudah running. Kemudian kita ada lembaga pelatihan untuk profesi halal. Jadi di negara kita ini ada beberapa profesi halal seperti yang pertama auditor halal, kemudian penyelia halal, kemudian pendamping proses produk halal, kemudian ada juru sembelih halal. Gitu. Ada juga. Yang belum adalah naib halal. Ya proses ya kan di sana. Jadi itu semua kan ada pelatihannya. Nah kita sudah memperoleh SK nih dari BPJPH, ditunjuk sebagai salah satu yang berwenang untuk menyelenggarakan pelatihan terkait dengan profesi halal tersebut gitu. Baik. Ini kan ngomongnya di bawah Halal Center ada divisi yang berbagai macam ternyata. Itu kalau semisal mahasiswa UIN mau magang di sana boleh nggak sih Bu? Boleh banget. Kita sudah menerima. Jadi kita dulu ada Youth Halal Agent di tahun 2021 seingat saya. Masa COVID itu berarti Bu ya? Iya, 2021 itu penerbitan SK-nya yang pertama, tetapi bentuk keterlibatan adik-adik mahasiswa itu sudah kita lakukan sejak mulai dari riset ya. Awalnya grup riset ya, Sampai sekarang kita juga menerima mahasiswa yang memang mau magang di sana. Bahkan setelah menjadi alumni, mereka tetap join di tempat kita itu ada yang masih bertahan. Welcome selalu nih. Ya gitu ya. Asalkan suka aja sih, passion ya. Maksudnya kalau misalkan ada passion di dalam proses pendampingan mau belajar, kita oke aja. Ada syarat khusus nggak sih Bu, fakultas ini gitu atau enggak semuanya bisa? Kalau untuk syarat khusus itu berlaku kalau mau jadi auditor halal. Kalau yang lain tidak ada syarat khusus ya. Karena yang memang harus memiliki kompetensi khusus itu yang auditor halal itu harus bidang sains. Jadi dari biologi, farmasi, kimia, kedokteran hewan, peternakan itu bisa. Kalau yang lain tidak ada syarat khusus. Kita nerima dari seluruh program studi. Mau magang. Ya, silakan. Bahkan sebenarnya ini bocoran ya. Di Halal Center itu sudah ada yang magang dari kampus tetangga. Oh, diperbolehkan Bu ya? Ya kami izinkan, tidak masalah sih. Kalau kamu mau belajar silakan aja. Begitu. Kalau anak SMK Bu, biasanya kan ada mungkin dari SMK yang satu jurusan dengan itu. Kalau SMK sebenarnya boleh, tapi belum bisa menjadi pendamping di dalam teknis yang sampai dapat akun ya. Kalau persyaratannya yang boleh memperoleh akun pendamping proses produk halal itu kan harus SMA. Minimal lulusan SMA sederajat. Oke, baik Ibu, ini sangat luar biasa untuk pemaparannya. Ini sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan nggak Bu untuk sahabat Malik di rumah? Bagi sobat Maliki ya,
silahkan main ke kantor Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di gedung D lantai 1 supaya lebih mengenal apa saja sih yang dikerjakan oleh kawan-kawan yang ada di bawah naungan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian siapa tahu penelitiannya mau yang seputar halal iya, sudah bisa banyak jadi nih judul beberapa mahasiswa yang mengambil data di Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan sampai Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini malah diakses oleh mereka yang di luar Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi sudah banyak mahasiswa yang melakukan riset di tempat kita gitu, pengambilan data di tempat kita gitu. Tapi justru yang kurang dari Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Gitu. Ayo kita main ke sana gitu ya. Ayo main ke sana. Nanti juga ketemu sama Bu Begum di sana juga. Boleh. Ya. Gitu. Baik Sobat Maliki, dimanapun Anda berada, demikian untuk perbincangan kita kali ini. Jangan lupa main ke Halal Center, ditunggu di sana. Kita sangat welcome dan tentunya berada di gedung D atau gedung RKB yang berada di Jalan Sunan Muria. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.